Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman dan Mbak Kinkin Subarsa Putri selaku dosen pembimbing mata kuliah MPK Kuantitatif. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai mini skripsi yang telah saya buat. Baik, dalam mini skripsi yang telah saya buat, saya mengangkat judul Hubungan Fear of Missing Out atau FOMO, tren jedak-jeduk dengan perilaku adiksi media sosial TikTok pada mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2021 sampai 2023. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bab 1, yakni pendahuluan. Di dalam pendahuluan sendiri terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Dimulai dari latar belakang. Latar belakang saya memilih latar belakang mengapa saya memilih judul tersebut, yakni terjadinya perkembangan teknologi saat ini tentunya tidak akan lepas dari fenomena globalisasi. Fenomena tersebut telah membawa kehidupan manusia yang sebelumnya hanya bergantung pada media konvensional, kemudian beralih pada media digital. Terlebih setelah hampir 3 tahun pandemi COVID-19 terjadi, sehingga aktivitas mereka lebih banyak dilakukan di rumah dan internet sangat dibutuhkan saat itu. Keberadaan internet tersebut yang tentu membuat kehidupan manusia menjadi lebih mudah dan praktis dalam mengakses berbagai informasi dari seluruh belahan dunia. Adapun perolehan data di Indonesia dari We Are Social, jumlah pengguna internet per Januari 2023 mencapai 212,9 juta orang. Besarnya angka tersebut merupakan 77% dari jumlah keseluruhan penduduk dan menunjukkan adanya kenaikan dari Januari 2022 yang besarnya 205 juta jiwa. Berdasarkan data dari hasil survei lainnya yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII, ditemukan bahwa pada periode 2022 sampai 2023, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 215,63 juta jiwa. Jumlah ini terindikasi mengalami peningkatan sebesar 2,6% daripada periode sebelumnya, yakni 210,3 juta jiwa. Tidak hanya itu, jika diperinci, Provinsi DKI Jakarta menempati urutan kedua setelah Provinsi Banten dengan pengguna internet tertinggi, yakni 86,96%. Data yang sedemikian besar tentunya merupakan hasil kontribusi dari kehadiran berbagai media sosial, seperti sebagai bagian dari jejaring internet. Melalui media sosial, seseorang dapat berhubungan dan berkomunikasi dengan orang lain dalam lingkup ruang yang tak terbatas. Belum lagi, proses komunikasi di media sosial didukung dengan fitur-fiturnya yang canggih, seperti fitur untuk berbagi pesan, gambar, hingga video milik seseorang. Tak heran, mayoritas orang akan sulit untuk lepas dari media sosial sebagai bagian dari hidup mereka. Hal ini karena pada dasarnya, media sosial juga digunakan oleh mayoritas orang dalam mencari hiburan dari kesibukan. Adapun media sosial yang saat ini tengah banyak digunakan oleh mayoritas orang, salah satunya adalah aplikasi TikTok. Berdasarkan data hasil riset Statista per Juli 2023 terhadap pengguna TikTok global, Indonesia menempati posisi kedua dengan jumlah pengguna TikTok sebanyak 112 juta akun. Posisi ini setelah Amerika Serikat di peringkat 1 yang jumlah penggunanya mencapai 122 juta akun. Berikut merupakan grafik dari pengguna TikTok dunia di tahun 2023. Dalam pengertiannya juga, TikTok merupakan aplikasi yang berfokus pada bentuk video pendek dengan durasi 15-60 detik dan diikuti fitur musik sebagai pendukung agar menarik bagi para pengguna. Dengan demikian, para pengguna dapat membagikan konten dalam bentuk video seperti konten informatif, komedi, bernyanyi, menari, dan berbagai konten kreatif lainnya. Selain itu, konten-konten tersebut juga dapat disukai dan dikomentari secara bebas oleh para pengguna. Pembubuhan hashtag seperti hashtag FYP juga banyak digunakan di aplikasi tersebut. Kemampuan dan fitur tersebut membuat TikTok disukai oleh berbagai kalangan, tak terkecuali mahasiswa. Terlebih saat ini konten menari atau dance sedang ramai di kalangan pengguna, dan tak jarang membuat mahasiswa juga tertarik untuk mencobanya. Tak terhalang oleh ruang dan waktu,
mahasiswa sebagai pengguna terdorong untuk terus membuat video dan membagikannya ke masyarakat luas. Media sosial seperti TikTok yang digunakan secara berlebihan pada akhirnya menciptakan fenomena yang kerap dialami oleh kebanyakan orang saat ini, yakni fear of missing out atau FOMO. Fenomena ini awalnya berawal dari rasa cemas dan gelisah akibat tidak terpenuhinya keinginan seseorang atas sesuatu, seperti merasa ketertinggalan informasi hingga gaya hidup atau tren terkini yang sedang hangat terjadi. Belum lagi kehadiran TikTok yang membuat segala hal dapat dikemas menjadi konten dan menciptakan viralitas dengan mudah cukup membuat ketakutan kehilangan momen itu semakin menjadi-jadi. Seperti halnya, salah satu konten yang termasuk kategori tren di TikTok adalah konten dance jedak-jeduk atau jedak-jeduk itu sendiri. Dilansir dari kompasiana.com, jedak-jeduk atau JJ merupakan konten video yang diiringi dengan instrumen dentuman musik remix. Berdasarkan pencarian di aplikasi TikTok, video jedak-jeduk yang disertai dengan tagar hashtag JJ atau hashtag jedak-jeduk ditemukan bahwa jumlahnya telah mencapai ribuan video. Kondisi tersebut tentunya membuat berbagai kalangan, khususnya mahasiswa, menjadi terdorong untuk mengikuti dan membuat konten dari tren tersebut secara terus-menerus. Tanpa disadari, adanya FOMO terhadap salah satu konten TikTok tersebut pada akhirnya menimbulkan perilaku adiksi bagi para penggunanya. Adiksi atau kecanduan pada media sosial TikTok mendorong mereka untuk terus berhubungan dengan pengguna yang lain, sehingga banyak waktu berharga yang terbuang sia-sia. Adanya adiksi media sosial ini juga kerap mempengaruhi perasaan emosional seseorang. Berdasarkan penjelasan latar belakang yang disertai data tersebut, maka dilakukan penelitian untuk memberikan gambaran atas fenomena fear of missing out, tren jedak-jeduk di kalangan mahasiswa sebagai pengguna TikTok, dan memberikan pengetahuan mengenai bagaimana fenomena tersebut dapat berhubungan dengan perilaku adiksi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik hubungan fear of missing out atau FOMO, tren jedak-jeduk dengan perilaku adiksi media sosial TikTok pada mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2021 sampai 2023. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan tersebut, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut. Bagaimana hubungan antara fear of missing out atau FOMO, tren jedak-jeduk dengan kecenderungan perilaku adiksi media sosial TikTok pada mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2021 sampai 2023, dan bagaimana tingkatan fear of missing out, tren jedak-jeduk dengan kecenderungan perilaku adiksi terhadap aplikasi TikTok pada mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2021 sampai 2023. Kemudian, pada tujuan penelitian, sejalan dengan rumusan masalah yang telah dibuat, maka peneliti bermaksud untuk menemukan, yang pertama, gambaran mengenai hubungan antara fear of missing out dengan kecenderungan perilaku adiksi terhadap aplikasi TikTok pada mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2021 sampai 2023, pengaruh fear of missing out dengan tingkat kecenderungan perilaku adiksi media sosial TikTok pada mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2021 sampai 2023. Adapun manfaat penelitian ini adalah terdiri dari manfaat teoritis. Yang pertama, manfaat teoritis ini, ilmu yang dihasilkan dari penelitian ini nantinya dapat berguna untuk memperluas pengetahuan serta wawasan mengenai informasi baru terkait bidang ilmu komunikasi. Pengetahuan tersebut khususnya pada hal yang berhubungan dengan fenomena fear of missing out dan bentuk perilaku adiksi media sosial sebagai implikasinya. Dan yang kedua, manfaat praktisnya adalah peneliti berharap hasil dari penelitian ini secara praktis dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa yang memiliki ketertarikan dan keinginan untuk memperdalam bidang ilmu komunikasi. Selain itu, penelitian ini dapat membantu mahasiswa untuk mengetahui dan memahami lebih mendalam terkait topik fear of missing out, FOMO, tren jedak-jeduk yang dapat berhubungan dengan kecanduan atau adiksi pada media sosial TikTok. Hal ini mengingat teknologi yang mengalami perkembangan begitu cepat dan berdampak pula pada arus informasi di seluruh dunia. Baik, itu merupakan isi dari bab 1. Kemudian kita masuk ke bab 2, yaitu landasan teori. Konsep. Di sini peneliti menggunakan psikologi komunikasi yang memayungi penelitian ini. Yang mana psikologi komunikasi itu merupakan gabungan dari dua ilmu pengetahuan, yakni psikologi dan ilmu komunikasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Rahmat di tahun 2018 mengenai psikologi komunikasi yang dianggap sebagai ilmu yang mengkaji komunikasi dari aspek psikologi dengan melihat bagaimana proses penerimaan pesan oleh satu sumber dan pengaruhnya bagi sumber lainnya.
Adapun definisi lain psikologi komunikasi sebagai sebuah ilmu yang berupaya untuk melakukan penguraian, peramalan, hingga pengendalian terhadap peristiwa mental dan perilaku seseorang dalam proses komunikasi. Kedua pengertian tersebut diperkuat dengan pendapat Hofland di tahun 1993 yang disampaikan dalam buku Communication and Persuasion bahwa psikologi komunikasi merupakan proses ketika seseorang berusaha menyampaikan rangsangan, yaitu oleh komunikator yang bertujuan untuk mengubah perilaku dari lawan bicaranya atau si komunikan. Dalam bidang ilmu ini, seorang komunikator akan mengubah perilaku komunikan dengan merangsang stimuli mereka melalui penggunaan lambang-lambang. Berbagai lambang tersebut diwujudkan secara verbal melalui kata-kata ataupun secara non-verbal melalui ungkapan atau gerak tubuh. Cakupan pembahasan psikologi komunikasi pun cukup luas, di antara komunikasi interpersonal, komunikasi intrapersonal, efek komunikasi massa, dan lain sebagainya. Bahasan mengenai manusia sebagai komunikan dan efek komunikasi massa dipilih peneliti sebagai dasar dalam penelitian ini, khususnya pada teori uses and gratification dan teori behaviorisme. Dalam psikologi komunikasi yang menjadi dasar penelitian ini, penggunaan teori uses and gratification lebih difokuskan pada kerangka psikologi seseorang terkait pemenuhan kebutuhan yang diperoleh dari media massa. Hal ini kemudian diperkuat juga dengan teori behaviorisme. Teori uses and gratification. Teori ini mempelajari permulaan kebutuhan manusia secara psikologis dan sosial sehingga memunculkan harapan-harapan tertentu dari media massa dan berujung pada pola terpaan media. Teori uses and gratification juga memiliki kecenderungan dalam melihat alasan audiens memilih sendiri penggunaan medium terkait pengiriman pesan. Adapun asumsi-asumsi yang disusun oleh Katz dalam Rahmat 2018 pada teori ini diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, adanya anggapan bahwa audiens cenderung aktif dalam menggunakan media massa. Audiens berhak memilih medianya sendiri. Kemudian banyaknya inisiatif media massa untuk melakukan pembunuhan dengan pemilihan media oleh audiens. Kemudian, keharusan media massa untuk berkompetisi dengan berbagai sumber lainnya demi pemenuhan kebutuhan audiens. Kemudian banyaknya pilihan media massa yang menjadi pilihan audiens. Dan selanjutnya kita memasuki teori behaviorisme. Teori ini akan mendukung teori uses and gratification, di mana teori uses and gratification berpendapat audiens berhak memilih medianya sendiri dan audiens juga memiliki perilaku untuk memilih media itu. Yang dimana teori behaviorisme ini definisi teorinya adalah adanya perilaku yang dianalisis, tapi dengan ciri yang nampak saja dan diukur, yang bisa diukur hingga diramalkan. Dalam teori ini, baik atau tidaknya perilaku seseorang bukanlah hal yang dipersoalkan, sehingga fokusnya hanya pada pengetahuan mengenai perilakunya yang dikontrol oleh berbagai faktor dari lingkungan sekitar. Adapun pengalaman menjadi hal yang diasumsikan sangat berpengaruh pada pembentukan perilaku dan menyiratkan manusia yang plastis. Kemudian di sini ada review literatur. Penyusunan penelitian ini tentunya dilakukan dan didukung berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan sebagai sumber acuan, yakni menggunakan skripsi dan jurnal yang memiliki kesamaan topik pembahasan. Selain itu, penelitian terdahulu dibutuhkan untuk membantu peneliti terkait langkah-langkah penyusunannya. Selain itu, walaupun peneliti ini memiliki fokus tujuan yang berbeda, tapi memiliki gambaran mengenai topik permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Adapun ringkasan literatur yang menjadi acuan sebagai berikut. Berikut merupakan 10 penelitian yang menjadi acuan dalam penelitian ini. Yang pertama, ada penelitian yang dilakukan oleh Andi Intan Dwita Putri dan Lilim Halimah di tahun 2019 mengenai hubungan FOMO dengan adiksi media sosial pada mahasiswa pengguna Instagram di Universitas Islam Bandung. Di sini, ditemukan bahwa adanya hubungan yang bersifat positif terkait fenomena FOMO dengan adiksi media sosial pada mahasiswa di Universitas Islam Bandung sebagai pengguna Instagram. Hal ini ditunjukkan dengan nilai N, R sama dengan 0,425 dan P sama dengan 0,000 kurang dari 0,01, yang berarti peningkatan FOMO yang semakin tinggi akan membuat peningkatan pada adiksi terhadap media sosial Instagram terjadi. Adiksi ini cenderung lebih dialami oleh mahasiswa dengan kategori remaja tingkat akhir sebagai pengguna. Dan adapun penelitian-penelitian lainnya mengenai FOMO dan kecanduan.
Kemudian, selanjutnya kita memasuki pembahasan mengenai variabel dalam penelitian. Di sini, variabel fear of missing out atau FOMO dikategorikan sebagai variabel X. Pada dasarnya, penelitian empiris mengenai fenomena fear of missing out atau FOMO dipelopori oleh peneliti psikologi yang dilakukan dalam konteks media sosial. Adapun fear missing out didefinisikan sebagai perasaan takut seseorang ketika dirinya tidak memperoleh pengalaman berharga yang lebih baik dari orang lain, dan dicirikan dengan adanya keinginan untuk terus terhubung pada segala hal yang dilakukan oleh orang lain di dunia maya atau media sosial. Sejalan dengan definisi tersebut, ada pula peneliti yakni Mazum dan Atalay di tahun 2022 mengungkapkan bahwa fear of missing out merupakan perasaan cemas hingga mudah tersinggung yang dirasakan oleh suatu individu ketika ia melewatkan peluang yang memuaskan. Kemudian, definisi lainnya disampaikan oleh Seth di tahun 2020 bahwa fear of missing out atau FOMO berkaitan pada kebutuhan demi melakukan interaksi dengan orang lain, serta individu tetap terhubung bersama dengan aktivitas mereka. Pengertian ini lebih menonjolkan mengenai adanya konsep yang semakin dikaitkan dengan penggunaan media sosial secara online, seperti Facebook, Instagram, dan media sosial lainnya. Kemudian menurut Zhang, di tahun 2020, FOMO adalah bagian dari respons emosional seseorang karena kehilangan pengalaman yang berhubungan dengan dirinya atau publik. Perasaan akan kehilangan sesuatu membuat seseorang merasa tertinggal, baik secara pribadi maupun sosialnya dilibatkan pada FOMO ini. Terdapat definisi yang lebih sederhana dari fear of missing out, yakni perasaan takut individu atas ketertinggalan pengalaman menarik dan dianggap tidak up-to-date terhadap segala hal. Hal ini tidak lepas dengan peran media sosial sebagai kehidupan dunia maya bagi seseorang. Nah, berdasarkan pengertian yang diperoleh dari penelitian terdahulu dan para ahli, maka dapat dikatakan bahwa fear of missing out atau FOMO adalah perasaan cemas dan takut yang dirasakan oleh individu karena ada rasa tertinggal sehingga menganggap pengalaman orang lain lebih baik daripada dirinya, yang disertai dengan dorongan untuk tetap terhubung dengan sekitarnya. Tidak hanya itu, fear of missing out berhubungan pula pada tingkat kepuasan diri seseorang yang dipengaruhi dari aktivitas di media sosial. Tak heran hal ini kerap kali menimbulkan stres bagi seseorang yang terus-menerus membandingkan segala sesuatunya dengan orang lain. Selanjutnya, kita masuki aspek-aspek dari fear of missing out. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Przybylski di tahun 2013, terdapat berbagai aspek dari fear of missing out sebagai turunan dari teori determinasi diri pada bidang psikologi. Aspek-aspek tersebut akan dijelaskan dalam poin-poin di bawah ini. Yang pertama, kebutuhan psikologis terkait relatedness tidak terpenuhi, yang mana aspek mengenai relatedness ini berkaitan dengan adanya keterkaitan dan keterhubungan individu dengan orang lain. Dengan kata lain, seseorang memiliki kebutuhan untuk terus merasa terhubung dan tergabung bersama dengan satu kelompok atau orang lain. Apabila kebutuhan ini belum dapat terpenuhi, memungkinkan akan timbul perasaan khawatir dan cemas dalam diri seseorang. Keadaan ini akan membuat mereka terdorong untuk mengikuti apa yang orang lain lakukan di media sosial. Kemudian, dari Przybylski, ada pula aspek poin mengenai diri sendiri atau self yang mana tidak terpenuhi. Dalam penjelasannya berhubungan dengan unsur kompetens dan autonomi. Adapun kompetens dikatakan sebagai perasaan puas pada diri individu ketika beranggapan bahwa mereka mampu untuk berinteraksi secara efektif dalam konteks penting kehidupannya. Di samping itu, autonomi merupakan bentuk kebutuhan untuk merasakan dan mengatur sendiri pengalaman maupun tindakan dari suatu individu. Ya, itu dari Przybylski. Dan kemudian, adapun penelitian milik Seth yang di tahun 2020 telah melengkapi aspek-aspek penelitian Przybylski dengan berfokus pada aspek-aspek online pada fear of missing out. Dan ini akan digunakan saya sebagai peneliti di penelitian ini. Adapun penjelasannya, yang pertama ada need to belong. Aspek ini mengacu pada kebutuhan untuk diterima menjadi bagian dari suatu kelompok yang pemenuhannya dilakukan oleh orang lain atau orang-orang sekitar sebagai pengguna media sosial. Kebutuhan tersebut dapat merefleksikan secara signifikan
dan stabil mengenai perilaku untuk melakukan pembentukan dan pemeliharaan hubungan pribadi suatu individu. Kemudian ada aspek need popularity. Aspek need popularity diartikan sebagai kebutuhan seseorang akan persetujuan atau validasi dari orang lain untuk menjaga masalah harga diri yang rendah akibat dari ditimbulkannya rasa ketakutan tertinggal atas suatu hal. Hal ini mengingat bahwa seseorang akan terus menggunakan media sosial demi kepopuleran diri. Yang ketiga ada anxiety. Aspek anxiety pada dasarnya merupakan situasi yang menunjukkan emosi negatif seseorang dalam wujud perasaan takut dan stres saat mereka tidak mengakses serta merasa terhubung di media sosial. Aspek ini dapat dikatakan sebagai awal dari terjadinya ketergantungan pada diri individu. Dan ini adalah yang keempat, aspek yang telah disinggung pada aspek sebelumnya, yakni addiction. Aspek addiction menunjukkan terganggunya fungsional seseorang individu akibat pencurahan waktu berlebih pada penggunaan media sosial. Kemudian sampailah kita pada variabel perilaku adiksi media sosial, yakni sebagai variabel Y atau variabel dependent. Pada dasarnya, perilaku adiksi atau kecanduan merupakan perilaku yang menunjukkan adanya rasa ketagihan pada diri seseorang terhadap suatu hal. Pembahasan perilaku adiksi saat ini tidak hanya terbatas mengenai obat-obatan terlarang saja, tetapi berkaitan pula dengan internet. Kecanduan internet pada akhirnya pun menurunkan perilaku kecanduan media sosial. Menurut Sun and Zheng di tahun 2021, penggunaan istilah kecanduan media sosial mengacu pada fenomena sosial maladaptif dalam menggunakan media yang ditunjukkan dengan adanya kecanduan atau penurunan pada regulasi diri. Tidak hanya itu, Andreessen dan Pallesen dalam Ley 2022 menyatakan bahwa kecanduan media sosial diartikan sebagai ketertarikan berlebih yang ditandai dengan adanya keinginan kuat untuk mengakses media sosial tanpa kenal waktu sehingga aktivitas sosial seseorang menjadi terganggu. Adapun menurut ahli lainnya, kecanduan media sosial merupakan perilaku kompulsif dan ditimbulkan dari permasalahan terkait penggunaan media sosial. Bentuk kecanduan media sosial ini ditandai dengan kegelisahan ketika seseorang terus-menerus memiliki dorongan yang untuk melakukan pengecekan terhadap media sosial serta tidak berhenti melakukan pemantauan terhadap berbagai aktivitas orang lain di media sosial. Dari definisi-definisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kecanduan media sosial merupakan perilaku individu yang secara berlebihan dalam menggunakan media sosial, sehingga memberikan pengaruh buruk pada aktivitas sehari-hari dan diri individu itu sendiri. Kecanduan ini tentunya dipengaruhi oleh intensitas penggunaan media sosial masing-masing individu. Selanjutnya, adapun aspek-aspek perilaku adiksi media sosial yang dalam penelitian ini menggunakan skala pengukuran dari Almenayes di tahun 2015, yang merupakan adaptasi dari penelitian terdahulu milik yang di tahun 1996. Adapun aspek-aspeknya dalam poin-poin berikut, yakni yang pertama ada social consequences. Aspek konsekuensi sosial atau social consequences ini didefinisikan sebagai refleksi dari hasil menggunakan media sosial sehingga menimbulkan pengaruh terhadap aktivitas individu dalam kesehariannya. Salah satu contohnya adalah adanya pengabaian terhadap orang lain. Kemudian, time displacement. Aspek pengalihan waktu atau time displacement ini menunjukkan pada jumlah waktu yang dialihkan oleh suatu individu dalam menggunakan media sosial, seperti melakukan pengaksesan media sosial secara berlebihan, sehingga waktu yang digunakan untuk memainkan media sosial pun mengalami peningkatan. Dan yang terakhir adalah compulsive feeling. Aspek perasaan kompulsif atau compulsive feelings merupakan perasaan yang merujuk pada perasaan yang dirasakan oleh pengguna yang mengakses media sosial. Contohnya adalah ketika seseorang terdorong untuk terus akses media sosial tanpa adanya kepentingan yang bakti. Dan ada pun model penelitian di sini, terdapat variable X yakni fear of missing out atau FOMO, dan bagaimana hubungannya dengan perilaku adiksi sebagai variabel Y. Selanjutnya, hipotesis teori. Dalam pengertiannya, hipotesis merupakan praduga atau dugaan awal atas sebuah variabel yang nantinya berguna untuk menetapkan keputusan terhadap suatu permasalahan. Menurut Malhotra di tahun 2017. Adapun peneliti merumuskan hipotesis teori sebagai berikut.
Adapun hipotesis di sini ada HO atau hipotesis nol, yakni tidak terdapat hubungan antara fear of missing out (FOMO), tren jedak-jeduk dengan perilaku adiksi media sosial TikTok pada mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2021 sampai 2023. Dan yang kedua ada HA atau hipotesis alternatif, yakni terdapat hubungan fear of missing out atau FOMO tren jedak-jeduk dengan perilaku adiksi media sosial TikTok pada mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2021 sampai 2023. Kemudian selanjutnya kita akan memasuki bab ketiga dari penelitian ini, yakni di pertama ada paradigma penelitian. Paradigma pada dasarnya diartikan sebagai model fundamental atau kerangka yang akan menjadi acuan dan dapat digunakan untuk mengatur observasi serta penalaran seseorang. Paradigma ini kemudian akan mendasari penjelasan dan teori-teori dalam sebuah penelitian. Menurut Neumann tahun 2014, terdapat 3 jenis pendekatan dalam paradigma penelitian, yaitu paradigma positivis, interpretif, dan kritis. Dalam penelitian ini, paradigma yang digunakan adalah paradigma positivis. Hal ini karena paradigma positivis bersifat objektif dengan pengukurannya dilakukan dari berbagai gejala yang terlihat, dan hanya terdapat satu kebenaran atau realitas yang dipelajari berdasarkan teori tertentu. Melalui paradigma positivis ini, peneliti dapat menggali pengetahuan, mengkaji, hingga melakukan pengujian terhadapnya. Kemudian, pendekatan penelitian. Dalam sebuah penelitian tentu terdapat pilihan terkait pendekatan yang akan digunakan, seperti pendekatan kuantitatif, pendekatan kualitatif, dan pendekatan campuran. Pendekatan kuantitatif merupakan jenis pendekatan yang dipilih peneliti untuk digunakan dalam mendapatkan data. Adapun pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengumpulkan atau menjumlahkan data yang diperoleh sebagai proses dari pembelian nilai atau angka kuantifikasi terhadap kualitas dari suatu hal. Selanjutnya, kita masuki metode penelitian. Dengan menetapkan pilihan pada pendekatan kuantitatif, penelitian ini tentunya perlu menyusun desain penelitian yang akan digunakan. Sejalan dengan buku yang ditulis oleh Creswell di tahun 2018, desain penelitian dalam pendekatan kuantitatif terdiri atas desain survei dan desain eksperimental. Berdasarkan kedua jenis pendekatan tersebut, penelitian ini menggunakan metode survei untuk memperoleh data-datanya. Metode survei ini memiliki kegunaan untuk membantu peneliti dalam menemukan jawaban atas beberapa jenis pertanyaan, yakni yang pertama pertanyaan deskriptif, yang kedua pertanyaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih, dan yang ketiga pertanyaan tentang hubungan yang dapat diprediksi antara dua atau lebih variabel dalam rentang waktu tertentu, jika sebuah survei diulangi kembali. Selain itu, metode survei ini banyak digunakan karena dinilai fleksibel serta sederhana. Dan cukup cepat dalam proses pengumpulan datanya. Metode survei dilakukan dengan memanfaatkan kuesioner yang berisi seperangkat pertanyaan dan berkaitan dengan topik penelitian sebagai instrumen utama, dan nantinya akan disebarkan oleh peneliti. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan metode survei yang diikuti kuesioner mengenai hubungan fear of missing out, FOMO, tren jedak-jeduk, dengan perilaku adiksi media sosial TikTok pada mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2021 sampai 2023. Kemudian kita akan membahas mengenai populasi sampel dan teknik penarikan sampel. Yang pertama, populasi. Populasi diartikan sebagai wilayah yang secara umum terdiri dari objek atau subjek dengan disertai kuantitas serta karakteristik tertentu yang ditentukan terlebih dahulu oleh peneliti untuk dipelajari dan dihasilkan kesimpulannya. Menurut Creswell, jumlah populasi harus diuraikan apabila dapat dilakukan penentuan ukurannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2021 sampai 2023 berjumlah sebanyak 303 orang dengan rentang usia 17 sampai 25 tahun. Secara terperinci, mahasiswa angkatan 2021 sebanyak 124 orang, mahasiswa 2022 sebanyak 134 orang, dan mahasiswa angkatan 2023 sebanyak 75 orang. Sampel. Di sini, sampel yang diambil oleh peneliti berjumlah 77 orang mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2021 sampai 2023 yang diperoleh dari rumus Lovin. Dan selanjutnya,
teknik penarikan sampel yang dipilih oleh peneliti adalah teknik sampling probabilitas dengan jenis sampling berstrata atau stratified sampling. Teknik tersebut digunakan mengingat seluruh populasi yang diteliti memiliki kemungkinan untuk terpilih menjadi sampel, sedangkan jenis sampling berstrata dilakukan karena adanya penyekatan menjadi beberapa kelompok pada populasi. Penyekatan tersebut terlihat pada populasi yang diambil oleh peneliti, yakni mahasiswa ilmu komunikasi UNJ dengan rentang angkatan 2021 sampai 2023. Ukuran sampel. Setelah tadi dijelaskan pada sampel, setelah dimention di sampel, akhirnya pada pengukuran sampel ini, peneliti mengacu pada rumus Slovin yang disampaikan oleh Sugiono di tahun 2012, yakni sebagai berikut. Rumusnya adalah N sama dengan N besar dibagi dengan 1 ditambah N besar dikalikan dengan nilai margin error atau E kuadrat. Dan di sini peneliti melakukan kalkulasi dan menghasilkan jumlah sampel sebanyak 77 orang. Dan di sini juga peneliti menggunakan skala interval yang berhubungan dengan ukuran sampel. Nilainya menggunakan rentang 1 sampai 4. Rentang nilai tersebut masing-masing memiliki deskripsi, diantaranya 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju, dan 4 sangat setuju. Kemudian ada hipotesis riset. Hipotesis riset secara kuantitatif merupakan dugaan yang ditetapkan oleh peneliti dan dijadikan harapan atas hubungan di antara variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Hipotesis ini dijadikan sebagai perkiraan besarnya nilai populasi yang didasarkan pada data dari sampel. Adapun hipotesis yang ditetapkan pada penelitian ini adalah variabel fear of missing out sebagai variabel X berhubungan positif dengan variabel perilaku adiksi sebagai adiksi media sosial sebagai variabel Y. Kemudian hipotesis statistik. Hipotesis statistik didefinisikan oleh Samosir sebagai anggapan mengenai parameter populasi yang masih memiliki kemungkinan atas benar atau tidaknya, yang bertujuan untuk menguji secara statistik. Kemudian perumusan hipotesis ini dengan harapan adanya penolakan pada hipotesis nol, HO, dan penerimaan pada hipotesis alternatif atau HA. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis statistik yang dirancang oleh peneliti adalah H0, yakni tidak terdapat hubungan antara fear of missing out FOMO tren jedak jeduk dengan perilaku adiksi media sosial TikTok pada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021 sampai 2023. Dan yang kedua ada HA atau hipotesis alternatif, yakni terdapat hubungan fear of missing out atau FOMO tren jedak jeduk dengan perilaku adiksi media sosial TikTok pada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021 sampai 2023. Kemudian terdapat metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan kuesioner sebagai sumber data primer. Adapun menurut Baby di tahun 2014, kuesioner terbagi atas dua jenis, yaitu open-ended question dan closed-ended question. Penelitian ini menggunakan closed-ended question karena jawaban yang diberikan di responden bersifat seragam sehingga memudahkan peneliti dalam proses data yang nantinya akan dilanjutkan di IBM Statistik versi 26. Selanjutnya kita akan memasuki metode pengukuran data. Di sini metode pengukuran data ada validitas dan reliabilitas. Validitas. Validitas merupakan istilah yang merujuk pada penggambaran mengenai sejauh mana sebuah ukuran secara empiris secara akurat dapat merefleksikan makna sebenarnya dari konsep yang ingin diukur serta dipertimbangkan oleh peneliti. Adapun peneliti menguji dengan pendekatan validitas wajah atau face validity yang merupakan penentuan kualitas suatu indikator sehingga dapat tampak sebagai alat ukur yang sesuai terhadap variabel yang ingin diukur. Pengujian tersebut dilakukan setelah uji T dengan menggunakan rumus Pearson Product Moment pada IBM Statistik versi 26. Selanjutnya ada uji reliabilitas yang diartikan sebagai metode pengukuran kualitas data dengan indikasi bahwa data yang sama telah terkumpul nilainya konsisten setiap kali dilakukan observasi secara berulang terhadap suatu permasalahan atau fenomena. Suatu data dapat dikatakan reliable apabila syarat nilai uji statistik terpenuhi, yakni Cron-Batch alpha lebih dari 0,06. Adapun pengujian ini dilakukan dengan menggunakan IBM Statistik versi 26.
Kemudian, memasuki metode analisis data. Pada metode analisis data, peneliti melakukannya setelah populasi dan sampel yang dibutuhkan sudah terkumpul. Sejalan dengan metode penelitian, maka peneliti melakukan analisis data kuantitatif yang merupakan representasi secara numerik atau berupa angka-angka secara observasi, yang dimanipulasi untuk menjelaskan fenomena yang direfleksikan oleh observasi tersebut secara deskriptif. Analisis ini terdiri dari dua jenis, yakni analisis data univariat dan analisis data bivariat. Nah, pada analisis data univariat, analisis yang dilakukan terhadap satu variabel dengan tujuan deskriptif merupakan definisinya. Contoh dari analisis ini diantaranya berupa distribusi frekuensi, rata-rata, dan ukuran penyebaran data. Dalam penelitian ini, analisis univariat digunakan untuk memberikan hasil distribusi atas pertanyaan terkait masing-masing variabel, yakni fear of missing out, FOMO, dengan perilaku adiksi media sosial. Melalui perhitungan rata-rata dari tiap pernyataan hingga indikator nantinya akan menghasilkan representasi analisis dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kemudian ada analisis data bivariat. Analisis data bivariat merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui dan menentukan seberapa jauh hubungan secara empiris di antara kedua variabel secara simultan. Analisis ini pada dasarnya memanfaatkan perhitungan koefisien korelasi sederhana untuk menentukan hubungan antara fear of missing out, FOMO, dengan perilaku adiksi media sosial yang dilakukan setelah menguji normalitas pada data. Kemudian kita masuk ke keterbatasan dan kelemahan pada penelitian. Keterbatasan penelitian dalam hal ini, penelitian tentunya memiliki keterbatasan pada variabel fear of missing out yang hanya berfokus pada tren jedak-jeduk. Hal ini mengingat suatu tren dapat cepat berlalu dan rasa takut ketertinggalan yang dirasakan orang-orang tidak lagi begitu besar. Selain itu, adanya keterbatasan untuk menjangkau populasi yang khususnya pada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ Angkatan 2023. Selanjutnya, kelemahan penelitian. Kelemahan penelitian ini terletak pada kurangnya pembahasan teoritis dalam buku mengenai fear of missing out. Hal ini karena FOMO merupakan bagian dari kajian ilmu psikologi. Tidak hanya itu, mahasiswa sebagai subjek yang dipilih peneliti membuat penelitian memiliki kemungkinan hasil yang masih belum dapat merepresentasikan masyarakat umum. Dan kita masuki definisi operasional. Definisi operasional merupakan memberikan penjelasan mengenai pengertian dari masing-masing variabel secara operasional yang didasarkan pada pengamatan karakteristik yang memiliki kemungkinan bahwa peneliti secara cermat dapat melakukan pengukuran terhadap suatu objek atau fenomena. Definisi operasional ini pada dasarnya memudahkan peneliti dalam menjelaskan tiap variabelnya. Sejalan dengan pendapat Kurniawan dan Puspitaningtyas 2016 bahwa seorang peneliti akan kesulitan untuk mengukur sebagai penentuan dari hubungan variabel-variabel dalam penelitiannya jika tidak menggunakan definisi operasional. Adapun dalam penelitian ini, definisi operasional tiap variabel yakni yang pertama variabel bebas atau variabel X, yang mana variabel bebas ini adalah variabel yang akan mempengaruhi variabel terikat atau variabel Y. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah fear of missing out atau FOMO. Yang kedua ada variabel terikat atau variabel Y adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas atau variabel fear of missing out dalam penelitian ini. Yang mana variabel bebas di penelitian ini adalah perilaku adiksi media sosial. Dan selanjutnya ada operasionalisasi konsep yang diwujudkan dalam bentuk tabel merupakan turunan dari kajian teoritis tiap-tiap variabel. Berikut merupakan tabel operasionalisasi konsep dari penelitian ini. Kemudian, dari tabel operasionalisasi konsep tersebut, akhirnya diturunkan menjadi kuesioner, yang mana ini merupakan lampiran kuesioner yang saya buat untuk meneliti sesuai dengan topik yang saya angkat. Berikut merupakan butir-butir pertanyaan di sini, yang mana setiap dimensi memiliki 4 pernyataan.
Baik, ini tuh dia untuk butir-butir kuesioner, dan ini juga ada daftar pustaka. Baik, sekian presentasi mengenai mini skripsi yang telah saya buat yang judulnya adalah Hubungan Fear of Missing Out FOMO, Tren Jedak-Jeduk dengan Perilaku Adiksi Media Sosial TikTok pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ, Angkatan 2021 sampai 2023. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau ketidakjelasan dalam penyampaian, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.